Selamat datang di SMK Negeri 26 Jakarta, sekolah yang terletak di Jalan Balai Pustaka Baru 1 Rawamangun, Kota Jakarta Timur. Halo teman-teman semua, wah sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Selamat bergabung untuk belajar, bekerja, membangun sesuai moto yang ada di SMK 26. Walau harus MPLS di rumah aja karena pandemi yang belum reda, tapi tenang saja, teman-teman masih bisa mengenal lingkungan sekolah untuk mengetahui apa saja fasilitas, ruangan, dan hal lainnya yang ada di sekolah ini. Yuk, mari kita sama-sama telusuri. Gerbang utama akan menjadi awal untuk teman-teman masuk ke sekolah. Di sebelah sisi kiri juga terdapat pos security. Perhatikan langkahmu ya teman, berjalanlah di jalur hijau yang berada di arah kanan. Kemudian, teman-teman akan disambut dengan hangat oleh Bapak Ibu Guru untuk menerapkan kebiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, yang dilakukan setiap anak yang dengan sendirinya sudah membentuk barisan rapih untuk melakukannya secara bergantian. Jika menoleh ke arah kiri, terdapat tiang bendera. Ketika petugas Paskibra sedang menaikkan bendera merah putih, kita diharuskan untuk hormat sebagai wujud nasionalisme kita sebagai anak bangsa. Bangunan yang berdiri kokoh ini dengan tulisan SMK Negeri 26 Jakarta beserta moto belajar, bekerja, membangun yang berlatar merah putih. Di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang TU. Sementara di lantai 2 bangunan ini tersedia ruang sidang untuk kegiatan sekolah. Kini beralih pada bangunan yang berada lurus di hadapanmu. Ya, itu bernama LSP P1. Ruangan di dalamnya biasanya digunakan untuk tempat uji sertifikasi siswa kelas 13. Sementara di samping kirinya terdapat ruang BK atau bimbingan dan konseling. Di situ teman-teman bisa berkonsultasi atau sekadar bercerita tentang permasalahan kalian dengan guru BK. Sekarang langkahmu sudah hampir memasuki pintu masuk selanjutnya yang bertuliskan "Sudahkah saya hadir awal waktu?" Di SMK Negeri 26 Jakarta bukan hanya hadir tepat waktu, tapi diutamakan untuk hadir awal waktu ke sekolah. Karena dengan begitu, siswa dan siswi di sekolah ini sudah menerapkan kebiasaan disiplin dan menghargai waktu. Sorot matamu akan terbagi ke dalam dua arah. Arah kanan ialah Masjid Al-Islah. Pada waktu sholat zuhur, biasanya seluruh siswa-siswi dan guru akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat untuk para siswa laki-laki. Kemudian, di samping masjid terdapat ruang koperasi. Untuk teman-teman yang mau membeli atribut sekolah, peralatan tulis, atau sekadar membeli jajanan ringan, koperasi adalah tempat yang pas untuk dituju. Kemudian, sorot mata arah depanmu akan melihat beberapa ruangan praktik di sisi kanan dan kiri untuk jurusan TPLM, Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Tepat di ujung sana juga dilengkapi dengan pendopo. Kini mari kita beralih pada sorot mata arah kiri. Ketika sudah mengikuti jalur hijau dari gerbang utama, kalian akan langsung memasuki ruang piket yang sekaligus menjadi penghubung untuk melakukan absen di fingerprint. Sebelum masuk ke kelas dan ketika pulang sekolah, kalian harus absen di mesin fingerprint yang sudah diatur secara otomatis sesuai dengan jurusan masing-masing. Selain itu, di depannya terdapat ruangan ekstrakurikuler pramuka, PMR, dan PIK atau Pusat Informasi dan Konseling. Di depan ruang piket, menoleh ke sebelah kanan, terdapat kantin sekolah SMKN 26. Uniknya, pembayaran di sini sistemnya non-tunai. Sebelum membeli, kalian diharuskan untuk menukarkan uang dengan kartu atau voucher yang akan diberikan kepada penjual di sini. Nominalnya juga sudah disesuaikan. Kantin akan melayani siswa dan siswi ketika sebelum bel masuk, jam istirahat, dan pada saat jam pulang sekolah.
Melangkah sedikit ke depan terdapat sebuah jalan ke arah kanan yang akan mengantarkanmu pada bangunan di sebelah kiri. Bagian bangunan atas terdapat perpustakaan. Biasanya, siswa dan siswi akan mengerjakan tugas atau sekadar membaca buku di tempat ini. Kemudian, di bagian bawahnya terdapat ruang lab kimia. Kini beralih pada sisi bangunan di sebelah kanan. Terdapat ruang kelas jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur dan ruang ekonit. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu ruang ekonit, ruangan ini biasanya digunakan untuk anak-anak jurusan TPLM yang masuk ke dalam kelas pesanan yang nantinya akan bekerja di perusahaan asal Jerman. Di samping ruangan tersebut, ada ruang logistik untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan sekolah. Kini beralih ke sisi depan. DPR atau di bawah pohon rindang merupakan tempat ciri khas yang bisa ditemui di SMKN 26 dengan udara yang sejuk karena ditumbuhi banyaknya pohon dan pastinya lingkungan yang asri membuat beberapa aktivitas siswa-siswi dilakukan di sini. Tempat yang juga biasa disebut RBTRA ini juga berdiri bangunan kokoh yang berisi ruang-ruang kelas yang digunakan untuk seluruh jurusan ketika memasuki pelajaran teori. Di lantai 1, selain terdiri dari ruang kelas, terdapat juga ruang guru normatif adaptif, ruang multimedia, ruang UKS, dan ruang sekretariat ekskul. Sementara di lantai 2, selain ruang kelas juga terdapat ruang sekretariat OSIS, ruang rokris, dan ruang lab bahasa Inggris. Jangan lupa perhatikan langkahmu ya teman, karena di sekolah ini sudah disediakan pedestrian, jalur untuk kamu berjalan kaki. Sedangkan jalanan beraspal diperuntukkan jalur kendaraan. Kita berlanjut pada jurusan Teknik Mesin dan Perawatan Otomotif atau TMPO. Area jurusan ini sudah tergabung dengan ruang praktik, ruang kelas, dan ruang guru jurusan. Di jurusan TMPO juga disertai kamar mandi yang bangunannya terpisah tepat di samping ruang kelas pada jurusan tersebut. Tepat di seberang jurusan TMPO terdapat jurusan Teknik Tenaga Listrik atau TTL. Bangunan ini mencakup 2 lantai, bukan hanya ada ruang kelas, namun di dalamnya juga terdapat beberapa ruangan seperti ruang pneumatik, ruang PLC, ruang praktik dasar elektromekanik, ruang instalasi motor listrik, ruang instalasi penerangan, kemudian juga terdapat 2 ruang guru yang letaknya satu di dalam ruang bengkel dan satunya lagi terletak di luar bengkel. Selanjutnya, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Dibangun dengan 2 lantai. Pada lantai 1, terdapat ruang kelas, ruang alat, dan kamar mandi. Sedangkan lantai 2, tersedia lab komputer, ruang unit produksi, dan ruang ekstrakurikuler band. Di seberang kanan jurusan ini, terpisah bangunan yang tersedia ruang guru, ruang praktik, ruang kelas, dan kamar mandi. Jurusan selanjutnya adalah Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan atau KGSP. Bukan hanya tersedia ruang kelas dan ruang praktik, namun di jurusan ini juga terdapat ruang guru, ruang lab komputer, musola, dan pendopo yang biasa digunakan untuk berdiskusi tugas atau sekadar berkumpul bersama. Setelah melewati jurusan KGSP, kini kamu akan menemui jurusan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi atau SIJA. Gedung jurusan ini berdiri kokoh dengan 3 lantai. Terdapat ruang kelas, ruang lab komputer, dan ruang guru jurusan. Segala ruangan yang dibutuhkan untuk menunjang pelajaran sudah tersedia di dalamnya. Di belakang gedung jurusan ini juga terdapat tempat parkir untuk siswa dan siswi yang membawa kendaraan bermotor. Bukan hanya itu saja, di area ini juga disediakan musola dan kamar mandi untuk pria dan wanita.
Kemudian beralih ke lapangan yang merupakan pusat yang menjadi tempat kegiatan yang biasa dilakukan untuk upacara, apel, pelajaran olahraga, atau tempat berkumpul seluruh siswa dan siswi. Dibagi menjadi dua area lapangan futsal dan area lapangan basket. Di sudut tempat ini juga terdapat ruang kesiswaan dan ruang olahraga. Lalu beralih pada ruang aula yang terletak bersebelahan dengan lapangan sekolah. Ruang aula ini biasanya digunakan untuk acara-acara penting yang melibatkan tamu dari luar sekolah. Berdiri kokoh dengan 2 lantai dan disertai dengan kamar mandi yang berada pada ujung bangunan ini. Di depan ruang aula pun juga terdapat sebuah tulisan sejarah yang memperlihatkan bangunan ini resmi didirikan pada tanggal 1 Juli 1971 oleh Bapak Presiden Soeharto. Wah, SMK Negeri 26 tahun ini sudah menginjak usia ke-49 tahun ya. Setelah sudah menjelaskan inti dari sekolah ini, tahukah teman-teman kalau di SMK Negeri 26 terdapat jalan terpencil atau biasa disebut jogging track, dimulai dari jalan depan samping pos security sampai menuju lapangan. Jalanan panjang yang mengitari area sekolah ini dikelilingi dengan berbagai tanaman obat keluarga atau yang disingkat dengan toga, yang dikelola oleh ekstrakurikuler TPPA atau Teknik Pembangunan Pecinta Alam. Contoh tanamannya ialah miana, lidah bertua, keji beling, anting putri, patah tulang, dan lain-lain. Kemudian tersedia juga tempat parkir yang berada di belakang bangunan ruang guru normatif adaptif yang diperuntukkan untuk guru dan di belakang bengkel jurusan listrik yang dipakai untuk siswa dan siswi di sekolah ini. Begitulah rangkaian video yang memperlihatkan hampir seluruh bagian dari SMK Negeri 26 Jakarta. Selamat untuk siswa dan siswi kelas 10 yang sudah menjadi bagian dari STM Pembangunan. Semangat dalam menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah dan tetap produktif walau di rumah aja ya. Salam pembangunan, jaya!